Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini ada yang tidak beres dengan kota Merauke. Ya. Ada yang tidak beres karena orang mabuk semakin membabi buta. Pembunuhan di mana-mana, pembacokan di mana-mana. Orang nyawa manusia itu hanya seperti tidak berharga. Ya, hampir sudah 2 hari ini, dari hari Minggu malam, kemudian Senin malam, ya Minggu malam Senin dengan Senin malam Selasa ini sudah terjadi 2 kali pembacokan hampir sepanjang bulan Desember, Januari, Februari ini. Hampir kasus pembacokan itu ada di mana-mana, dan itu terjadi karena orang mabuk. Ya, dan yang sangat disayangkan adalah saya bukan mau menyoroti tentang orang menjual minuman atau apa, tapi saya mau menyoroti tentang mengenai tanah Injil. Ya, Papua ini dikenal dengan sebutan tanah Injil. Ya, tapi menjadi kenyataannya orang-orang tidak hidup sesuai dengan Injil itu. Ya, tidak hidup sesuai dengan apa yang seharusnya dipercayai. Ya. Apakah Kristus mengajarkan demikian? Kan tidak. Ya. Seperti video ini. Nah, ini tidak normal. Mabuk kemudian datang minta makan, lalu menghancurkan orang punya barang-barang jualan. Nanti setelah ini ditangani oleh polisi, nanti misalnya pakai kekerasan dibilang pelanggaran HAM. Kasihan. Kita turun dari bandara Merauke. Di bagian depan, begitu kita keluar dari bandara, yang pertama kali kita lihat adalah patung Yesus Kristus yang berdiri. Dengan harapan bahwa tanah ini akan penuh dengan kedamaian. Dengan harapan bahwa tanah ini tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah yang diberkati dan tanah yang penuh dengan kekayaan, maka tempat ini akan ada damai sejahtera, ada kedamaian di atas tanah ini. Ternyata menurut saya patung itu hanyalah simbol yang tidak ada artinya. Artinya tidak dimengerti oleh orang banyak, khususnya kita orang Papua. Ya, kita orang Papua ini hidup di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah yang penuh dengan kekayaan. Tetapi kenyataannya kita tidak menghargai berkat itu. Tidak semua, tapi beberapa orang yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh minuman keras, lalu tidak mengerti apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Ya, Papua ini tanah Injil. Mengapa di tempat-tempat di mana orang Kristen ada, justru kekacauan lebih banyak terjadi di sana? Ya, Papua ini adalah tanah Injil, tapi kenyataannya orang-orangnya tidak hidup sesuai dengan Injil yang dimaksud. Ya, sangat disayangkan sekali untuk adik-adik, saudara-saudari, oknum-oknum orang Papua yang hidup dengan tidak sopan, dikuasai oleh minuman keras, apalagi di Merauke, khususnya di Merauke, pembacokan di mana-mana. Kita mau keluar saja kita takut. Ya, orang tidak tahu bekerja, hanya tinggal mabuk kemudian pajak orang di jalan. Tuhan tidak suruh yang model begitu. Tuhan suruh itu kerja baru makan, cari uang, hidupmu baik. Ya, supaya tanah yang berkat yang Tuhan kasih melalui tanah ini dikelola dengan baik dan dinikmati dengan baik. Ya, jangan mempersalahkan, bilang orang rambut panjang datang duduk di kita punya tempat, orang dari luar datang duduk di kita punya tempat, sedangkan kita sendiri saja itu tidak menghargai berkat yang Tuhan kasih. Itu sama saja. Ya, seperti itu. Jadi justru kekacauan ini datang dari orang-orang percaya, orang-orang yang mengatakan bahwa
mereka percaya, mereka punya Tuhan lah yang paling benar. Dan Yesus Kristus memang dia Tuhan dan dia benar. Dia datang untuk menyatakan kebenaran kepada manusia. Tapi manusia yang dikatakan telah mempercayai kepada dia, hidupnya tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, nah, ini kan tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ajaran kitab suci. Ya, ini yang bikin kacau nih, baik Kristen maupun Katolik. Ya, kita sendiri yang bikin kacau tanah yang Tuhan kasih nih. Ya, Tuhan kita datang dan memberitahukan kita tentang kebenaran, tapi kita tidak mengerti maksud Tuhan, makanya kita hidupnya dengan tidak benar. Ya, jadi bagi anak-anak Papua yang suka mabuk-mabuk lalu potong-potong orang di jalan, nanti parang yang kamu pakai potong orang itu akan kembali kena kamu sendiri. Parang yang kamu pakai melukai orang lain itu akan pakai potong kamu sendiri. Orang yang kamu bunuh baru dia mati, dia meninggal duluan, kamu juga akan pergi ke sana dan bertemu. Ya, mungkin dia ada di surga baru kau ada di neraka sana, menderita di sana. Dan iblis menguasai kamu, dan tahu Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk orang yang percaya kepada dia dan hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Dia hanya menciptakan neraka untuk orang yang tidak percaya dan yang katakan percaya tapi tidak hidup sesuai dengan kebenarannya, tempatnya bersama dengan iblis. Dan kita mau keluar jalan itu kita takut karena pembacokan itu di mana-mana. Di Merauke, di khusus kota Merauke nih. Ya, manusia sudah tidak hidup kayak manusia, hidup kayak binatang. Nyawa sesama manusia itu seperti barang jualan. Ya, ini sudah tidak hormat, sudah tidak sopan sekali. Ya, aparat keamanan saja dipotong, apalagi. Ya, kiranya kita semua boleh mawas diri karena keadaan di kota kita, di ibu kota Papua Selatan lagi tidak baik-baik. Dan Tuhan memberkati.